Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Hasil pertandingan Liga Inggris semalam, Manchester United memetik hasil fantastis dengan menang telak 9-0 atas Southampton pada pekan kedua Liga Inggris. Dengan menang 9-0, MU kembali mengukirkan namanya ke dalam buku sejarah Premier League. Dilansir dari Opta, bahwa hanya dua tim yang mampu mencatatkan kemenangan 9 gol tanpa balas. Mereka adalah Manchester United versus Ipswich Town pada tahun 1995 dan Leicester City versus Southampton pada tahun 2019. Dengan kemenangan ini, Manchester United kini memiliki jumlah poin yang sama dengan Manchester City di puncak klasemen. Pada pekan yang sama, Arsenal meraih hasil minor kala bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers. Meski sempat unggul terlebih dahulu lewat gol dari Nicolas Pepe, Arsenal harus pulang tanpa poin usai Wolves membalas 2 kali lewat sepakan penalti Ruben Neves dan tendangan roket Joao Moutinho. Hasil pertandingan Inter Milan versus Juventus. Juventus berhasil meraih kemenangan dalam duel leg pertama semifinal Coppa Italia yang digelar di Giuseppe Meazza dini hari tadi. Melawan Inter Milan, klub asuhan Andrea Pirlo tersebut menang dengan skor 2-1. Mulanya, Juventus tertinggal lebih dulu ketika pertandingan baru berlangsung selama 9 menit. Gawangnya yang dikawal oleh Gianluigi Buffon dijebol oleh Lautaro Martinez usai memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. Pada menit ke-24, Juventus mendapatkan hadiah penalti setelah wasit melihat adanya pelanggaran dari Ashley Young. Ronaldo yang menjadi eksekutor sukses membuat kedudukan menjadi imbang 1-1. Pada menit ke-35, Ronaldo kembali mencetak gol usai memanfaatkan miskomunikasi antara Handanovic dan Milan Skriniar. Juventus pun pulang dengan kemenangan 2-1 di leg pertama semifinal Coppa Italia. Marcos Rojo resmi tinggalkan MU dan gabung Boca Juniors. Selesai sudah perjalanan karir Marcos Rojo di Manchester United. Bek 30 tahun itu memutuskan pulang ke Argentina untuk bergabung dengan Boca Juniors. Hal itu sudah diumumkan oleh MU pada Selasa pagi waktu setempat. Jurnalis Sky Sport Italia Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Boca Juniors tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mendatangkan Marcos Rojo. Rojo sendiri datang ke Old Trafford pada musim panas 2014 usai tampil mengagumkan di Piala Dunia 2014. Namun, karir Rojo di Inggris tidak berjalan mulus. Ia sudah dihantam cedera sejak musim pertamanya. Hal itu kemudian menjadi rutinitas di setiap musimnya. Sisa kontrak Rojo di MU sebetulnya masih ada hingga Juni 2021. Namun, kedua pihak sepakat untuk menuntaskannya lebih cepat. MU ingin mengurangi beban gaji, sementara Rojo ingin segera kembali ke Argentina. Ajukan resign Andre Villas-Boas justru dipecat oleh Marseille. Pada hari terakhir bursa transfer musim dingin untuk Liga Prancis, Olympique Marseille mendatangkan pemain baru. Pemain itu adalah Olivier Necham yang direkrut dari Celtic dengan status pinjaman sampai akhir musim ini. Perekrutan Necham sendiri menjadi masalah untuk pelatih Marseille Andre Villas-Boas. Sang pelatih mengaku tidak setuju dengan transfer tersebut karena menurutnya Necham bukan pemain yang diinginkannya. Juru taktik asal Portugal itu memang menginginkan pemain baru untuk menggantikan Morgan Sanson yang dilepas ke Aston Villa. Namun, ia mengaku punya pemain lain yang menurutnya lebih pas untuk menjadi pengganti Sanson. Akibat dari masalah itu, Villas-Boas pun mengajukan resign alias pengunduran diri. Menyikapi hal tersebut, kubu Marseille malah melepasnya dengan tidak hormat. Hal ini setelah pihak klub merasa direndahkan. Roberto Mancini hanya akan melatih Italia sampai Piala Dunia 2022. Mancini memulai karirnya bersama dengan Gli Azzurri pada tahun 2018 lalu. Di tangan Mancini, Italia mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Ia sempat membawa timnas Italia meraih 11 kemenangan beruntun. Hal itu berhasil melampaui rekor pelatih legendaris Vittorio Pozzo. Kini, sebuah pengumuman yang mengejutkan terlontar dari mulut pelatih timnas Italia tersebut. Pria berusia 56 tahun itu memastikan bahwa ia akan mundur dari kursi pelatih timnas begitu gelaran Piala Dunia 2022 berakhir. Mancini mengaku ingin menjadikan ajang bergengsi itu sebagai panggung terakhirnya bersama dengan timnas Italia. Sebab setelahnya, ia tidak akan memperpanjang kontrak lagi dan ingin kembali melatih di level klub. Ada klausul aneh dalam kontrak bombastis Lionel Messi. Seperti yang diberitakan sebelumnya, baru-baru ini media Spanyol El Mundo membocorkan detail kontrak Lionel Messi di Barcelona.
nilai kontraknya pun ternyata luar biasa, yaitu mencapai 555 juta euro. Namun, menurut El Mundo, dalam kontrak tersebut kubu Barcelona menyematkan sejumlah klausul tidak umum bagi seorang pesepak bola. Klausul aneh pertama adalah meminta Messi untuk menyatu ke dalam kebudayaan Catalunya. Lebih lanjut, klausul lain menyebutkan bahwa Lionel Messi akan berstatus bebas transfer jika di suatu saat Catalunya merdeka. Beberapa orang ditengarai menjadi pelaku pembocoran kontrak Messi ke media. Mantan Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu menjadi salah satu pihak yang dituduh. Messi sendiri dikabarkan tengah bersiap untuk pergi dari Camp Nou setelah kontraknya di Barcelona berakhir pada Juni 2021. Presiden Real Madrid Florentino Perez positif COVID-19. Kabar buruk menghampiri juara bertahan La Liga Real Madrid. Florentino Perez yang memangku jabatan sebagai presiden klub dinyatakan positif COVID-19. Kabar soal dirinya positif COVID-19 cukup membuat publik terkejut. Untungnya, menurut pernyataan resmi dari Real Madrid, sosok berumur 73 tahun itu tidak menunjukkan gejala serius yang bisa membahayakan nyawanya. Dengan demikian, Perez harus menjalani proses karantina mandiri selama 10 hari ke depan. Florentino Perez dinyatakan positif setelah sebelumnya Zinedine Zidane mengalami hal yang serupa. Alhasil, pelatih asal Prancis tersebut tidak bisa menemani skuad El Real dalam laga kontra Alaves dan Levante baru-baru ini. Kabar baiknya, Zidane telah dinyatakan negatif COVID-19 dan sudah bisa mendampingi para pemainnya melawani Huesca di ajang La Liga. Laga tersebut akan diselenggarakan di Estadio Alcoraz pada Sabtu pekan ini. Siap perpanjang kontrak Neymar berharap Mbappe bertahan. Striker PSG Neymar menyatakan kesiapannya untuk bertahan lebih lama bersama dengan PSG. Ia pun berharap bahwa langkah serupa akan diikuti oleh rekannya Kylian Mbappe, sebab baginya mereka sudah seperti saudara. Neymar bergabung dengan PSG dari Barcelona pada tahun 2017 lalu dengan memecahkan nilai transfer sebesar 222 juta euro. Namun, media Spanyol kerap mengabarkan bahwa pemain internasional Brazil itu akan kembali ke Camp Nou suatu saat nanti. Sedangkan rekannya Kylian Mbappe juga kerap dihubungkan dengan kepindahannya ke Real Madrid. Kini, Neymar sedang berada dalam proses negosiasi untuk memperpanjang masa kerjanya di klub asal Prancis tersebut. Neymar mengaku bahagia di PSG dan berharap bisa terus bermain bersama dengan Mbappe di Paris. Sebelumnya, Mauricio Pochettino juga sempat angkat bicara soal masa depan Kylian Mbappe. Ia merasa optimis bahwa sang striker akan bertahan. Debut Mesut Ozil bawa Fenerbahce raih kemenangan. Dalam pertandingan lanjutan pekan kedua Liga Turki, Mesut Ozil bersama dengan Fenerbahce menjalani laga berat saat menghadapi Hatayspor. Meski menghadapi tim yang sedang on fire, Fenerbahce berhasil mendominasi pertandingan. Tampil terus menekan, akhirnya Fenerbahce berhasil unggul lebih dahulu melalui sepakan Mehmet Tiam pada menit ke-26. Pada menit ke-77, Mesut Ozil yang sejak awal berada di bangku cadangan akhirnya menjalani debutnya. Masuknya Mesut Ozil berhasil menambah variasi serangan Fenerbahce. Terbukti, 10 menit setelah sang pemain merumput, tim tamu mampu memperbesar keunggulan usai Jean-Claude Bilong melakukan gol bunuh diri. Di sisa waktu pertandingan, Hatayspor berhasil memperkecil skor menjadi 2-1. Dengan kemenangan ini, Fenerbahce pun masih kokoh di puncak klasemen serta menjadi kado manis bagi Mesut Ozil di laga debutnya. Achraf Hakimi jadi rebutan 3 klub Liga Inggris. Pandemi virus corona membuat kondisi keuangan Inter Milan ambruk. Sunning Group, pemilik saham mayoritas Inter Milan, menyatakan tidak bisa lagi mengurus klub tersebut lantaran adanya instruksi dari pemerintah Cina. Pemerintah Cina meminta perusahaan di negaranya untuk tidak melakukan investasi besar di Eropa selama pandemi virus corona. Hal tersebut membuat kondisi keuangan Inter Milan kini sedang terseok-seok. Selain itu, Nerazzurri juga kesulitan membayar cicilan transfer Achraf Hakimi dari Real Madrid. Dilansir dari Football Italia bahwa Inter Milan tengah mempertimbangkan opsi untuk menjual Hakimi demi mendapatkan dana segar. Hal itu langsung disambut antusias oleh Manchester City, Chelsea, dan Arsenal. Ketiga klub tersebut dikabarkan siap bernegosiasi untuk mendapatkan jasa Achraf Hakimi. Cristiano Ronaldo ngamuk tak mau diganti. Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan Juventus dengan skor 2-1 atas Inter Milan pada dini hari tadi. Ia mencetak 2 gol lewat sepakan penalti dan lesakan yang memanfaatkan kesalahan kiper Inter Milan Samir Handanovic. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Juventus untuk menghadapi leg kedua di Turin pada 9 Februari mendatang. Saat main di kandang nanti, skuad asuhan Andrea Pirlo hanya perlu hasil imbang untuk mengamankan tiket ke final. Meski demikian, kemenangan ini diwarnai dengan insiden perseteruan yang melibatkan Cristiano Ronaldo dan Andrea Pirlo.
sang mega bintang harus ditarik keluar pada menit ke-77 dan digantikan dengan Alvaro Morata. Dalam sebuah video, Cristiano Ronaldo memperlihatkan raut wajah kesal ketika meninggalkan arena pertandingan. Seusai laga, Pirlo menjelaskan bahwa hal itu adalah suatu yang wajar karena Ronaldo memiliki mental pemenang. Sergio Ramos sepakati kontrak di Manchester United. Dalam satu dekade terakhir, Ramos dikenal sebagai salah satu bek terbaik dunia. Ia selalu menjadi dinding yang kokoh saat membela Real Madrid maupun timnas Spanyol. Namun, ia dilaporkan akan meninggalkan Real Madrid di musim panas ini. Pasalnya, manajemen El Real menolak untuk memenuhi gaji yang ia inginkan di kontrak barunya. El Chiringuito mengklaim bahwa Ramos sudah menentukan pilihannya. Ia diberitakan akan pergi ke Inggris untuk bergabung dengan Manchester United. Sergio Ramos tertarik pindah ke MU karena pihak Setan Merah serius ingin mendatangkannya. United saat ini membutuhkan bek berpengalaman untuk membenahi pertahanan mereka, dan Ramos dinilai menjadi sosok yang tepat. Bahkan, pihak Manchester United dan agen Ramos diberitakan sudah menggelar pembicaraan. Sejauh ini, proses negosiasi berjalan dengan lancar dan Ramos sudah menyepakati besaran gaji yang akan ia terima di MU.